Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah menyiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah Engkau mau bersama-sama dengan kami dari awal ibadah ini sampai pada berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu ini dengan sukacita. Ayo bertepuk tangan. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat saat ini kita belajar firman Tuhan tentang apa? Ada yang tahu, kakak-kakak? Tahu Kak, tahu. Kita belajar tentang perintah Tuhan. Nah adik-adik, ada yang masih ingat gak ya firman Tuhan pada minggu lalu? Kira-kira apa ya? Aku tahu Kak Dika. Apa ya Kak Elis? Perintah Allah yang pertama yaitu jangan ada Allah lain. Wah betul sekali Kak Elis. Nah adik-adik,
Hari ini kita akan mendengarkan perintah Tuhan, yaitu perintah yang kedua. Kira-kira perintah yang kedua itu apa ya? Perintah yang kedua itu jangan membuat patung. Yes, betul Kak Musa. Sebentar. Patung? Bukannya zaman sekarang udah jarang ya orang yang menyembah patung. Iya loh Kak. Tetapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita cintai, entah itu orang, entah itu barang, melebihi daripada Tuhan, itu sama halnya dengan memberhalakan atau menyembah patung. Benar juga ya Kak. Iya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan satu-satunya yang terhebat, terdahsyat, dan terbesar. Oke adik-adik, kita akan sama-sama bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, ingat ya adik-adik, karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Benar sekali adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan terhebat, terdahsyat, dan tidak ada bandingannya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, kita memuji Tuhan. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktu. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktu. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi pujian ini, kakak mengajak kita semua bangkit berdiri. Adik-adik, Bapak itu sudah baik kepada kita. Nah, sekarang mari kita buka hati kita buka telinga kita untuk dekat kepada Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang baik ya. Selamat mendengarkan. 10 perintah Allah yang disebut hukum kasih adalah: 1. Jangan ada Allah lain. 2. Jangan membuat patung. 3. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormati ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan berdusta. 10. Jangan mengingini. Dari 2 minggu lalu, kita sudah mendengar cerita tentang hukum kasih-Nya Tuhan. Apa itu? Yaitu yang biasa kita sebut dengan 10 perintah Allah. Mengapa
Mengapa ya disebut hukum kasih? Karena Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada kita, apa yang harus kita ikuti, apa yang tidak boleh kita lakukan. Jika kita ikuti itu, kita taat, maka hidup kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan diberkati. Doa kita didengar oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dan yang paling penting, kita hidup sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Kita akan dipakai menjadi alatnya Tuhan, bersaksi, bercerita tentang Tuhan. Wow, keren ya. Nah, untuk itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada kita. 2 minggu lalu kita sudah mengetahui perintah yang pertama. Apa itu anak-anak? Ingat? Oke, jangan ada Allah lain. Jadi Tuhan tidak mau kita itu mempunyai Allah selain Tuhan sendiri. Nggak mau Tuhannya, ya. Pagi hari ini kita mau mendengar cerita tentang perintah yang kedua. Apa itu perintah kedua? Dengerin ya. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Mengapa ya Tuhan memberikan perintah seperti ini? Apa maksud Tuhan terhadap perintah ini? Mau tahu kan? Yuk kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang 32 ayat 1 sampai 14. Ceritanya bagaimana ya? Yuk kita sama-sama saksikan ya. Setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sampailah mereka di Gunung Sinai, di mana Tuhan meminta Musa untuk naik ke atasnya. Lama Musa berada di atas Gunung Sinai itu, tidak turun juga. Lalu mulailah bangsa Israel. Bapak Musa ini gimana sih? Kok udah turun-turun? Kita dibiarkan ini sendiri. Kemana? Kemana nih? Kita terus gimana? Lama begini, tidak ada pemimpin. Gimana? Allah kita siapa? Iya, siapa sekarang yang menjadi Allah kita? Sudah, kita membuat Allah yang baru saja. Kita ke Pak Harun saja. Lalu pergilah bangsa Israel kepada Harun. Mereka meminta kepada Harun untuk membuat bagi mereka Allah. Lalu Harun meminta mereka menanggalkan anting-anting, cincin, gelang, kalung, semua perhiasan yang mereka punya untuk dikumpulkan dan dihancurkan menjadi satu. Dan dibentuklah sebuah patung anak lembu yang terbuat dari emas. Wow, keren, bagus ya, bagus sekali. Bagus sekali. Lalu mereka memberikan persembahan kepada patung itu dan sujud menyembahnya. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Tuhan menjadi marah. Tuhan berkata kepada Musa bahwa akan membinasakan bangsa Israel itu. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, janganlah Tuhan kau binasakan bangsa ini, bangsa yang engkau sudah bawa keluar dari Mesir. Biarlah hamba yang berbicara kepada mereka.
Dan Musa turun dari atas gunung Sinai itu dengan membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah dari Tuhan. Namun melihat tingkah laku dari bangsa itu yang menyembah kepada patung anak lembu emas itu, maka dihancurkanlah 2 loh batu itu oleh Musa. Musa menjadi marah sekali atas tingkah laku dari bangsa Israel. Dan berkatalah Musa kepada Harun, Hai Harun, mengapa engkau biarkan bangsa ini membuat dan menyembah Allah yang lain? Dan Harun mengatakan kepada Musa, mereka meminta kepadanya untuk membuat patung itu, patung anak lembu emas itu. Segera dihancurkan dengan dibakar sampai habis, sehingga amarah Tuhan tidak jatuh lagi kepada bangsa Israel. Orang-orang yang tadi ikut menyembahnya juga ikut dihukum dengan dibunuh, dibinasakan. Sedangkan orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan, ikut sujud taat kepada perintah Tuhan, maka orang-orang ini diselamatkan. Nah, sudah tahu kan tadi? Semua sudah lihat ceritanya. Sekarang coba kita lihat. Patung itu apa sih anak-anak? Patung adalah benda mati. Maksudnya apa? Benda yang tidak bisa bergerak, tidak hidup seperti manusia ini. Gak bisa bergerak kayak tante gini. Gak bisa tangannya begini, gak bisa. Gak bisa jalan ke sana ke sini, gak bisa. Apalagi menolong, gak bisa. Patung adalah benda yang mati. Kalau anak-anak membuat prakarya, crafting, dengan membuat patung dari tanah liat atau clay, buat main, nggak apa-apa anak-anak. Tapi yang dilakukan oleh bangsa Israel ini apa? Mereka membuat karena hatinya itu sudah bosan. Hatinya sudah nggak mau lagi sama Tuhan. Lalu mereka membuat. Ingat ya, mulainya dari hati. Hatinya bosan. Lalu mulai mikir. Kalau gitu gimana ya enaknya? Membuat patung. Setelah berpikir, dilakukan, dikumpulkan semuanya ini, dilakukan. Jadilah patung anak lembu emas. Dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka menyembah, beribadah loh kepada patung itu, menyembah, meminta pertolongan, berdoa kepada patung itu. Boleh nggak kita anak-anak Tuhan seperti itu? No. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Mengapa? Itu tadi, patung benda yang mati, tidak bisa bergerak apalagi menolong. Kalau kita berdoa kepada patung, patungnya juga nggak bisa apa-apa. Karena bagi kita hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Satu-satunya yang bisa menolong, mampu menolong. Nah, bangsa Israel lupa loh, mereka keluar dari Mesir, siapa yang menolong? Tuhan kan? Mereka sudah lupa. Manusia itu seperti itu. Kalau sudah lewat, seringkali lupa. Kalau anak-anak melihat nih, seperti bangsa Israel, mereka membuat patung anak lembu karena di Israel dulu ada seperti itu. Mereka melihat. Mereka nggak bisa membuat sesuatu tanpa apa yang mereka sudah lihat. Nah, bangsa Israel juga gitu. Mereka melihat di Mesir tentunya ya. Lalu mereka buat. Nah, coba Tante mau tanya, anak-anak, kalau suka melihat televisi, suka main game, ada apa? Ada superhero. Aku suka loh superhero itu. Keren, bisa terbang, matanya keluar api, tangannya keluar sinar. Keren, bisa menolong. Anak-anak ingat ya, itu hanya cerita.
cerita, bukan real, bukan nyata. Jadi itu hanya dibuat. Manusia itu ya seperti tante ini, nggak bisa di matanya keluar sinarnya, tangannya sini keluar sinarnya, dadanya sini keluar sinarnya, kakinya bisa terbang, nggak bisa anak-anak. Nah ingat ya, itu hanya cerita. Apapun, sehebat apapun cerita itu, tetap tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu, jika anak-anak hatinya sudah bosan, bosan apa? Bosan ke gereja, bosan ke sekolah minggu. Ceritanya itu lagi, aku sudah sering dengar. Tantenya pasti ngomong itu, omnya nanti ngomongnya itu lagi. Aku sudah tahu loh, dari kecil aku udah dengar cerita itu, sudah sering. Nggak mau ke sekolah minggu, bosen, gitu-gitu lagi. Pasti ya itu lagi deh. Bosan. Terus, enaknya kalau di rumah main game aja atau lihat TV karena acaranya bagus. Keren loh, ada superhero, aku suka. Siapa yang seperti itu? Ya anak-anak, sekeren apapun, sehebat apapun, tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Kalau hatinya sudah bosan, lalu memilih televisi, memilih game, memilih mainan yang lain, hati-hati, hati-hati. Itu yang sama Tuhan diperhatikan, diingatkan kita. Jangan seperti itu. Kalau hati sudah bosan, mulai berpikir, melakukan tindakan yang akhirnya akan melanggar perintahnya Tuhan. Berarti apa? Dosa. Nah, anak-anak, itulah. Bukan anak-anak tidak menyembah patung. Anak-anak tidak membuat patung seperti zamannya bangsa Israel. Juga tidak menyembahnya, tetap berdoanya sama Tuhan. Tetapi jika hatinya sudah mulai bosan, sudah mulai memilih yang lain daripada Tuhan, itu sama. Itu yang Tuhan ingatkan kita semua. Tante juga. Kalau sudah bosan gini-gini, ingat. Iya ya, Tuhan nggak boleh loh. Tuhan bilang nggak boleh loh. Ya kan? Nah, karena jika hidup kita mau bahagia, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau dilindungi oleh Tuhan, mau ditolong oleh Tuhan, doa kita mau selalu didengar oleh Tuhan, maka kita harus menjaga hati kita. Bagaimana Tuhan? Bagaimana ini menjaga hati? Bagaimana caranya? Kita dekat terus sama Tuhan. Dekatnya gimana Tante? Tuhan nggak bisa kita lihat loh. Betul, kita nggak bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan ada. Di mana? Di dalam Alkitab. Iya, Tuhan ada di sini, di dalam Alkitab. Jadi, kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita dekat ini sama Alkitab. Bukan Alkitabnya lalu dibawa tidur, ditempel-tempel gini. Bukan ya. Maksudnya adalah kita baca Alkitab ini supaya kita kenal sama Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan. Kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, semua ada di Alkitab ini. Kalau kita rajin baca Alkitab, kalau kita tidak mengerti, kita bisa tanya kepada papa, mama, tanya kepada guru sekolah minggu di gereja, tanya kepada opa, oma, boleh. Dan rajin ke sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama dengan mendengarkan Tuhan sendiri loh, iya kan itu. Jadi hatinya dekat sama Tuhan. Anak-anak jadi tahu apa yang boleh, apa yang dilarang, anak-anak tahu. Dan anak-anak melakukan yang good, yang baik.
Nah, itu kuncinya kita bisa taat. Kita bisa sesuai maunya Tuhan. Nah, itu ya anak-anak. Ingat ya, jangan bosan. Jangan ada hal yang lain selain Tuhan di hati kita, di pikiran kita. Boleh main, boleh berbuat yang lain, tapi tetap hati kita adalah miliknya Tuhan. Oke anak-anak, ingat ya. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jadi, jaga hati kita, tetap ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, kita ikuti perintah-perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita mau berdoa kepada Tuhan ya, supaya kita ingat terus, kita minta Tuhan ingatkan kita semua. Mana tangannya? Mana? Oke, ini tangannya. Dilipat, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ayo. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk menjaga hati kami, supaya kami sesuai dengan rencana-Mu, supaya kami taat, kami ikut kepada perintah-perintah-Mu, dan kami menjauhi larangan-larangan-Mu. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu untuk kami berbuah-buah bagi Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, meskipun yang masih kecil ini kami mau mengerti. Jika kami tidak mengerti, Tuhan ajari kami lewat papa, lewat mama, lewat opa, lewat oma, lewat guru-guru sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami semua. Kami mau sesuai dengan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, ingat ya, jaga hati, ikut Tuhan terus, setia, taat, dan rajin membaca cerita firman Tuhan di dalam Alkitab. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada ibadah pagi hari ini. Kita bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Bye.